Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat pada kita sehingga kita dapat berkumpul pada majelis online pada kesempatan hari ini. Bahwa serta salam kita aturkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita belajar dari Bandung. Di sini kami dari kelompok 9 akan yang beranggotakan saya Ramadan, kedua Salafiyatul Hanifah, ketiga Winda Gepi akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Jazaul Walidain. Jazaul Walidain. Ulitu sahiran da'ifan la aqdiru ala amal. La aqulu binafsi wala ashrabu binafsi. Wala atakallamu wala afhamu. Fahanat alayya ummi wa arda'atni wa nasiyat nafsaha li nafsi. Wahajarat rohataha li rohati. Fakam sahiratil layaliya. Wa kam ta'ibat bin nahar. Wa kuntu laha syaghlaw wahaditha. Wa idha matitu toro anhan naum. Wa ma zakat ta'amaw wala syaroba. Wa idha sakatuh tamat wa qalat. Ma baluka ya bunayya. Madza askataka? Limadza la tatakallamu atashku waja'an au aghdabaka ahadun. Wa idza bakaitu ja'at tajri wa fil laili tatakallamu ma'i wa tudahikuni. Walamma dakhaltu fis sanatil khamisati kanat tatahaddatsu ma'i fil lail. Waqad araftullaha rasuluhu fi hadithiha wa sami'tu qisasan katsirah sami'tu minha wa ana ala firashi qisata Ibrahim wa kaifa ulqiya finnar fasarat bardau wa salama wa kaifa nasha'a Musa fi qasri fir'aun wa sami'tu qisata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qisata Halimata Sa'diyati wa qisasan jamilah wa hafidtu ayatal kursi wal ayatil akhirata min suratil baqarati wa ad'ayatan katsirah fakuntu limal atfal wa kana abi yuhibbuni katsira wa kuntu asghara ikhwati wa bitu ma'hu wa aqulu ma'ah wa idza ja'a min safarish tarali hadiyata jamilah wa kana an-nasu yuhibbunani wa yuqarribunani limakani min abi wa qad qara'tu ala abi aidan fahuwa li abu wa muallimun. Wa kana yusi ummi anta aswaniya yaumal idhi libasan jadida wa ida muridtu au saqattu min makani au asobani dorarun au alam waja'ahul khair tarah naumu wasahira layla hamman wa huznan kaifa ujazi hadihin na'am hal yumkinu an ajazi yahuma bimali kala fa'ana wa mali
mali wal badan. Bal asilu asdiqa'ahuma wa aqaribahuma bil birri wal ma'ruf walakinni sa'at'u lahuma wa aqulu daiman fi du'ani rabbi hamhuma kama rabbayani shaghira wa tahidu insyaallah an ya'tabi biyaumal qiyamati amaman nasi wa amama abai wa ummahati wa ya'bituhuma ashabu auladi wa yaquluna ya laita lana mina auladi misla ma'udiya falan innahu lasa'idu wa sa'ajtahidu an a'mala amalan yunadi bi yaumal qiyamati ala ru'usi ashadi fayaqulun nas man huwa fayuqalu ibnu falanati fayatabitu walidaya fayan'amu bali wa qad sami'tu anna wa zaida hafidhal qur'ana yutawwa walidahu yaumal qiyamati fasa'aj tahidu fi hifdi qur'ani liyutawwaja walidaya yaumal qiyamati wa qad sami'tu anna sahida yasfa'u li sab'ina min ahli baiti wa la'alla Allahu yarzuquni sahada fa asfa'u li walidayya qablan nas wa bidzalika ajazi ba'dan ni'amihima. Penghargaan orang tua. Saya dilahirkan sebagai anak kecil yang lemah, tidak dapat bekerja, tidak bisa makan dan minum sendiri, tidak bisa berbicara dan belum bisa mengerti. Ibuku membungkuk padaku dan menyusuiku serta lupa akan dirinya sendiri, dan kenyamanannya berpindah menjadi kenyamananku. Setiap malam banyak bergadang dan siang hari terlihat sangat lelah. Dan baru-baru ini dia memiliki pekerjaan. Dan jika aku sakit, dia akan terbangun dari tidurnya. Dan dia hanya makan sedikit tanpa minum. Dan jika aku terdiam, dia akan peduli dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan, wahai anakku? Kenapa kamu diam? Kenapa tidak berbicara? Aku menyakitimu atau aku sudah membuatmu kesal?" Dan jika aku menangis di malam hari, yang terjadi adalah dia datang, masuk, dan berbicara denganku, membuatku tertawa. Dan ketika saya memasuki tahun kelima, dia berbicara denganku di malam hari. Saya tahu pembicaraannya tentang Allah dan Rasul-Nya, dan aku mendengar banyak cerita di atas tempat tidur. Di antara cerita yang saya dengar adalah cerita tentang Nabi Ibrahim. Dia dilemparkan ke dalam api dan tidak terbakar dan selamat. Dan bagaimana Musa dibesarkan di istana Fir'aun. Dan saya mendengar kisah Rasulullah SAW dan kisah Halimah As-Sa'diyah dan kisah-kisah indah. Dan saya hafal ayat kursi dan ayat terakhir surat Al-Baqarah dan banyak doa. Saya adalah anak paling pintar di antara anak-anak yang lain. Dan ayah saya sangat mencintai saya. Dan saya adalah anak bungsu dari saudara saya.
Saya tidur dan makan bersamanya, dan ketika dia datang dari perjalanan, dia memberikan saya hadiah yang indah. Dan orang-orang mencintai saya dan membawa saya lebih dekat ke tempat ayah saya, dan saya telah membaca tentang ayah saya. Dan bagiku dia adalah ayah dan guruku. Ibuku biasa memintaku memakai baju baru di hari raya Idul Fitri, dan jika aku jatuh sakit atau jatuh dari suatu tempat, atau aku mengalami sakit kepala, dan berita itu datang kepadanya, dia tertidur dan dia tinggal. Sampai larut malam, dan mereka sedih, bagaimana saya bisa membalas kebaikan ini? Bisakah saya memberi mereka uang? Keduanya, saya dan uang saya jika orang tua saya. Ya, saya melayani mereka dengan uang dan tubuh sebaliknya. Saya menghubungkan teman dan kerabat mereka dengan kebenaran dan kebaikan, tetapi saya akan berdoa untuk mereka, dan saya selalu mengatakan dalam doa saya, Tuhan, lindungi mereka seperti mereka membesarkan saya ketika saya masih kecil. Saya akan berusaha, insya Allah, bahwa mereka akan senang dengan saya pada hari kebangkitan atau hari kiamat, di depan orang-orang dan di depan ayah dan ibu, dan pemilik anak iri pada mereka, dan berkata, saya berharap kami memiliki anak seperti apa yang ada, diberikan ini dan itu. Dia senang. Saya akan berusaha untuk melakukan suatu amalan yang memanggil saya pada hari kiamat. Saksi dan orang-orang berkata, siapa dia? Dikatakan, anak fulan dan fulana. Maka orang tua saya akan bahagia dan diberkahi. Saya mendengar bahwa seorang anak yang menghafal Al-Quran, orang tuanya akan diberi mahkota pada hari kiamat. Maka saya akan berusaha untuk menghafal Al-Quran, agar orang tua saya diberi mahkota pada hari kiamat. Dan saya mendengar bahwa syahid diberikan syafaat bagi 70 keluarganya, dan semoga Allah memberikan saya kesyahidan. Maka aku bersyafaat untuk kedua orang tuaku di hadapan orang-orang, dan dengan ini aku membalas sebagian nikmat mereka. Saya kembalikan kepada Krishna. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.